Alright. Oh, ini pertama kalinya nggak? Iya. Di Wildcard aku belum lihat. Di Wildcard kalau nggak salah kemarin ada. Ada ya? Di Wildcard ada kalau nggak Ada salah ya? kemarin. Di Wildcard ada. Akhirnya aku melihat Aurora yang bakal keluar juga ya karena di buff dia sebenarnya. Yep. Dari sisi pemberian damage-nya. Plus kita tahu juga ya bagaimana deh sekarang dengan Aurora. Aurora punya satu Winter Crown gratis Wih, bawaan. Lunox. Tapi pada berbeda, wow, Lunox ya. Mereka fokus lagi om. Karena ada satu escapability, satu fokus damage yang sangat-sangat besar juga di dalam team fight ini nanti. Nah ya, cuman ya aku lumayan worry sih dengan Aurora escape skillsnya gimana nanti? Winter. Bukan Winter sih, Flicker lah ya. Pasti. Oke. Karena dia punya pasifnya sendiri juga. Ya, Hmm? akan ada 2 Winter nanti di dalam tubuhnya. Yep. Lebih ke Nana dewasa ya. Ya. Karena kalau Nana yang kecil kan bisa jalan ya. Oh iya, Ya, ini nggak cuma bisa. diam aja, tapi dia bisa nge-regen buat HP-nya. Oke, kita bakal lihat dengan line up yang sudah lengkap kali ini dari kedua belah tim. Fnatic Onyx yang akan kita saksikan menuju misi mereka di MSC menghadapi sang tuan rumah. Tim Falcons dari Saudi Arabia yang menjadi juara dari regional mereka. So, langsung aja kita serahkan kepada casters kita, Ranger Mas dan juga Aul. Alright, thank you so much Nevin, Pak Pulu dan Obawa. Yap. After Savage kali ini kita akan menyaksikan Bambuka tim Indonesia masih mendominasi di game kedua atau bahkan seperti match mereka membalikan keadaan. Yap, dan kita akan melihat bagaimana debut dari Aurora ya Aurora. untuk di MSC, karena terakhir aku ngeliat Aurora itu ada di final MPL Malaysia. Oke. Gunakan Stormy. Oke. Dan sekarang kita akan lihat Sans dengan Auroranya dan bahkan Good Night. Oke, kali ini kita bakal ada early team fight yang dilakukan oleh seorang Keyboy bersama dengan KRI, Standby dan Flicker bahkan sudah trigger menuju ke arah Good Night. Setelah Savage pertama di group stage didapatkan oleh cewek, dia mendapatkan Harit dan ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Ini akan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx punya early pressure di arah gold lane-nya. Yap. Dan itu bakal membuat lack of damage atau dia nggak bakal punya gold karena dia nggak bisa memberikan detail damage yang sangat maksimal. Dan bahkan Sans, pressure-nya dan Winter Crown yang free akan membuat dia makin bisa bermain dengan playstyle yang banyak. Tapi kalau ngeliat tim Falcons dengan 3 hero yang tadi abis digunain sama Fnatic Onyx ya, mereka memodifikasi hal tersebut juga dengan adanya multiple target dari Impulsion yang dibawa juga oleh Super lagi-lagi. Dan dari tim Falcons, mereka kayaknya sekarang untuk di early nggak akan segalak di game pertama sih. Sebenarnya juga dari Kairi-nya tadi udah langsung ngebantu atas poking damage yang memang udah disumbangin sama kedua belah hero yang ada di tengah antara Aurora dan juga dari Grok yang tadi Super. Oke, bahkan first blood itu ada Kairi. Mundur ke arah belakang, lihat Kairi bakal coba dikejar begitu saja. Tapi mereka memilih mengarah ke arah Keyboy. Dengan kondisi seperti ini, dua-duanya depending on purple buff. Dan siapa yang mendapatkan purple buff terlebih dahulu dan bisa melakukan rotasi ke arah top lane akan menjadi keuntungan untuk mereka bisa mendapatkan turtle. Yes, dan ini cukup berbahaya ya, karena ngeliat dari Kairi udah dapetin 1 point kill juga dan bermain cukup free, karena cuman ada kayak ding aja kayaknya yang nantinya akan bisa mengganggu laju dari Kairi itu sendiri. Tapi berbeda dingin kali ini, wow. Iya. Dingnya dia nggak buka badan, dia nggak punya immune, dia nggak bisa nge-dive in dengan sembarangan walaupun dia punya vengeance. Oke. Jadi case-nya beda. Alekto vulnerable nggak ada untuk kali ini, hanya final slash. Bisa menginitiate tapi nggak bisa mengeksekusi. Yap, dan sisi pengganggu ya, tapi Lutfi Tapi akan coba dipasang dengan adanya Hammer Soulblade menuju ke arah Turtle telah siap menyusul Kairi. Dapatkan Monsters yang on point membuat Keyboy berhasil mendapat sosok dari seorang Genji. Out of nowhere, keuntungan malah di tangan dari tim Fnatic Onyx dari awal. Bahkan di arah top lane, Super akan berubah menjadi debu. ini combo yang mengerikan si Fnatic Onyx. Wild Charge, tapi di arah bawah, Zaman Force udah dibuka tapi runner Apathy Lord-nya masuk. Oh, tapi lihat di sana Kairi mendinai Good Night. Kalau kalian sadar, lihat tadi gimana Good Night standby untuk bisa menghajar sosok dari cewek dan Pulify nggak akan bisa nyelamatin itu. Tapi Kairi ngerespon, Kairi datang untuk ngedinai. Yap. Wah, itu bagus banget sih. Itu menurut aku pribadi adalah salah satu respon yang cepat sih. Kebiasaan Grok nih bikin putar balik. Tapi kalau melihat dari Fnatic Onyx, aku cukup bangga dengan Lutfi sih. Ini gimana debutnya juga di MSC, udah terlihat sangat confident dan bahkan dengan memberikan permainan yang cukup baik. Dan bahkan kali ini Keyboy lagi-lagi membuat dari orange buff-nya putar balik terus-terusan, mendelay waktu segitu banyak juga dengan wacak defensif yang memang harus dipaksa keluar. Oke, tapi Keyboy kali ini berbeda. Oh. Dia dengan adanya Kaja,
dia bisa di take down, tapi kalau dengan Crocky build-nya membuat dia selamat bahkan Kairi bebas banget mainin kabelnya Ul. Dia ada jawaban untuk Kairi, sehingga Kenji kali ini bahkan farming dengan hati yang deg-degser. Ya, dan akhirnya kalau ngeliat dari Dingnya memang juga ada di XP, dia cukup disibukkan juga oleh Lutfi. Mau nggak mau Super yang harus jaga badan di depan, tapi masalahnya Super juga dari tadi dimakan terus-terusan, sehingga 3 kali Super harus tumbang di bawah menit yang keempat. Karena kalau lihat dari Kairi juga dia udah punya modal dari Heptasis dan bahkan nggak berhenti. Ini bakal menjadi snowball effect karena Kenji-nya bakal coba dibiarkan Saatnya dia lagi. nggak takut lihat, dia plotline saya pertama kenapa? Dia butuh moving speed, Yep. dia butuh absurd damage, jadi dia nggak takut kalau misalnya Kenji langsung menuju ke arah dia. Pertama, Kenji nggak punya gold, Kenji nggak punya damage untuk bisa dapetin Sans. Dan kedua, kalau Sans nanti akan punya item defensif tambahan, entah mungkin langsung ke arah Winter Crown, atau mungkin dia bikin item defense seperti kalau untuk saat ini enaknya dia ke arah anti kilas. Oh itu sih aku nggak tahu gimana Sans bisa dibunuh instan sih. Yep. Dan ini juga dari saatnya mereka pede ya, dari dia punya pasif kan, dia punya flicker juga, tapi di bawah Super. Super nggak akan bisa ada jawaban untuk bisa menahan seorang cewek. Modify banget tidak tersentuh sama sekali. Mundur ke arah belakang Block. Ada dipasangkan dan Turtle menambah tim fighter battle dengan sangat kuat. Di luar ke arah complete. Kenji one last hit. Mampu dia akan pingat the sun. Red Blacker. Lutfi. Lagi-lagi penalti shot mendunia membuat Farman sekarang dia Fnatic Onyx berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat penting. Yes, dan itu dia Lutfi. Satu buah flicker, penalti zone tepat, membuat dari Kenji harus tumbang untuk kedua kalinya. Satu hal yang cukup baik bisa diperlihatkan bahwa dari Fnatic Onyx, mereka kali ini tidak akan tertekan di early gamenya. Mereka bakal coba untuk kembali membuat snowball effect ini akan semakin mengerikan. Karena kalau ngelihat dari bot lanernya juga ini cukup aman. Bahkan tekanan dari cewek terhadap sosok dari Lark ini udah kerasa banget. Walaupun memang Larknya belum tumbang. Keyboy juga sih. Tekanannya dia gak ada bisa lihat. Keyboy kasih pressure ke arah link yang tidak bisa didapatkan oleh tim Falcon. Bahkan di masalah Kyrie berhasil mendapatkan satu poin kill atas sosok seorang Lark. Dimiskinkan, flicker keluar, serugi banget. Wah, cantik keluarga bersama dengan anaknya saat di sana. Membuat dari Kenji segera tumbang, tapi wow. Dibalikan kembali kondisinya, Keyboy ter-take down, Archer Brilliant setelah kuat membuat Kairi harusnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan power dari Bloodshot. Dengan sangat momen tepat membuat orang tim Falcon bisa membalikan keadaan dengan adanya Kairi ter-take down, tapi sayang sekali bebas dari Calvin Winata membuat orang dari tim Falcon. Mereka harus kehilangan Kenji, Super dan Ding. Meanwhile Luck di sana, one by one sangat tidak akan cukup kuat untuk Luck. Lihat satu hit. Tembakan spray down, tembakan dari Dimmer Special dari Luck itu tidak terlalu berasa. Lutfi? Gol di sana Lutfi mencoba melakukan outplay dan cewek lebih fokus maju keluar ke arah mid lane. Mungkin karena kalkulit dari cewek, dia tahu dia nggak bisa dapetin satu poin kill tambahan kayaknya. Ya daripada jadi ngikut tumbang juga ya, karena memang dari Lutfinya juga lebih memilih untuk ya udah dia delaying aja, ada space lagi yang akhirnya bisa diambil sama cewek. Dan shutdown yang memang cukup mahal sih tadi untuk tumbangnya Lutfi. Turtle selanjutnya sekarang sudah muncul menjadi turtle yang ketiga. Akankah menjadi perfect? Karena kali ini tim Falcon perlahan-lahan ini udah mulai comeback ya. Dan Kibo ini nakal banget loh. Dua kali diambil dan kalau ngeliat Keyboy gini ya tidak bisa dipungkiri kita teringat oleh seorang kaki Grok ya. Zaman dulu. Oke, silakan. Lumayan agresif ya, dan ini dari segi replaynya juga ya. Terlihat senyuman-senyuman dari Kairi juga. Sedangkan ternyata di live cam kita ngeliat perfect turtle bisa disecure oleh Fnatic Onyx. Trainer Apati, mengetahui berada di Suns. Oke, tapi nampaknya Wah, ada Wocok! Lihat! Ataman benda tubuh dari belakang dari seorang Keyboy yang berhasil dapat block. One kill Sky Pierce is coming menuju seorang Kyrie. Dan bahkan para pasukan dari tim Falcon sekali ini mereka porak-poranda. Bahkan aku nggak ngeliat fondasi yang kuat di tim mereka. Lebih mending menurut aku pribadi itu di game sebelum ini. Ya, dan sekarang mereka beradu dari segi assassin versus assassin ya, kelihatan banget. Tapi untuk agresivitas yang dimiliki oleh Fnatic Onyx ini nggak bisa dibendung dan nggak ada jawaban bagaimana menyetop laju dari Kairi. Kita tahu Kairi dengan power of assassin, apalagi dengan ada Fanny, dia betul-betul tidak tersentuh sama sekali. Dingnya disibukkan berkali-kali dengan Lutfi yang memang juga dia sibuk banget untuk join the fight. Tapi Super ini bakal dimakan terus-terusan. Oke, Renor Apati tidak akan ada damage di depan sana. Bahkan Sasa memberikan efek yang cukup berbahaya membuat Goodnight harus menggunakan order Brilliant sana. What the shot point dari Keyboy kali ini belum ada following up damage. Dari Banner Red sana menghentikan pergerakan seorang cewek. Baiknya ini masih tahan. Kalau time selamat from Fnatic.
membuat permasalahan dari tim Falcon. Mereka hanya memiliki seorang King. Kalau masuk aja ke arah titik dari seorang sang ataupun cewek tadi Kenji, wah itu kalau anda lihat Kenji di sini one last hit, dia nggak punya kesempatan apa-apa untuk bisa bertahan. Lutfi zoning outnya, dan bahkan tim Falcon 5 versus 4 kondisinya. Yap, dan ternyata jam terbang yang diberikan kepada Lutfi juga membuat dirinya terbang akhirnya ke Riyadh ya. Ya, Dan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kali ini dengan 3-1-5 Lutfi berhasil untuk bisa memberikan momentum, memberikan zoning out juga, dan bahkan tidak segan-segan menjadi satu sosok yang mendelay waktu. Bahkan eksekutor pun bisa dipegang oleh Lutfi. Dan kalau ngeliat kali ini Fnatic Onyx, perfect objektif yang mereka secure, Lord yang akan segera muncul, ini harusnya juga bisa mereka amankan sih. Karena dari tadi, jangan lupakan dari Frigate Glacier-nya Sans. Ini pula yang akhirnya mengganggu berkali-kali setup yang dilakukan oleh tim Falcons. Karena mau nggak mau kan mereka rapat semua dengan adanya inisiasi dari Super. Ya betul sekali, dan bahkan kita say thanks to Coach Boots. Ya, bukan camat ya guys, Coach Boots. Coach Shadow yang Coach. benar-benar membuat sosok Lutfi bisa bersinar. Dan bisa membuat sosok yang baru di competitive scene internasional kali ini membuktikan kualitas dari player Indonesia yang baru muncul ke permukaan dan langsung bisa aku bilang menduniakan ini adalah 16 tim terbaik sedunia. Betul. See the world. See the world. Dan bersinar ya. Bersinar loh. Ya walaupun kita lihat di sini mereka masih berada di grup stage, tapi itu nih bisa menjadi sebuah titik pembuktian salah satunya. Yap, terlihat cukup confident lah ya. Tapi Konsil ternyata bergerak ke arah bawah setelah mengetahui ada pergerakan dari Lark akan dicari. insting ya. Lark gagal. Yo, itu dia insting yang sangat mahal dari Keyboy. Berhasil mendapatkan Lot. Lihat, gak ada jalan untuk pulang. Lot, where are you going, Lot? Nowhere to run. Dan Sky Piercers dengan 9.999 true damage yang masuk mengakhiri laju dari Lark yang bergerak ke arah bawah. Gagal recall dengan barrier yang dibuka oleh Keyboy, tapi di bawah explosion. Oke, finally Kairi untuk take down, tapi distraction yang dilakukan terlalu banyak membuat permasalahan tim Onyx bisa mendapatkan best turret mereka. Tapi bahkan di arah top lane, kalau misalnya Luna sudah kembali lagi ke arah top, ini akan sangat cepat menyelesaikan Lordnya. Alright, dan Lord yang memang juga ini masih menjadi Lord yang pertama ya, nggak ada power dari charge-nya juga. Walaupun Kairi tumbang, tapi setidaknya dalam 15 detik ke depan dia akan bisa join the fight secara cepat dengan mobility yang dimiliki juga. Kita melihat bagaimana Sans kembali dengan recall-recall-nya. Oke, recall telah dikeluarkan, tapi nampaknya dengan adanya Lunok seperti yang aku bilang tadi di arah top lane, Lordnya akan sangat mudah untuk mereka. Kami bilang tidak bisa wet play karena itu Lutfi berhasil membuat farmasi dari Falcon, Falcon Flickernya juga menunjukkan tembakan kekuatan. Keyboy out of nowhere, dia memberikan tembakan yang sangat surprise dengan sundulan mautnya, berhasil mendapatkan good night. Bahkan berpasukan dari Fnatic Onyx, mereka bisa mendapatkan best turret juga. Lang udah gak ada lagi flicker yang bisa dimilikinya. Dive in menuju seorang langkah menjadi sebuah jawaban. Tapi nampaknya straight out yang akan peringatan dari Lang membuat terpasukan dari tim Falcon sekarang mencoba bertahan. Impulsion dapat satu, kayaknya bebas, dia terlalu sakit dari cewek, dan bahkan di bawah sana tidak bisa berbuat cukup banyak. Best saat bebas dari pasukan dari tim Falcon, mereka masih memberikan kesempatan dan cewek sama kotak kotliner yang tidak pernah dipegang oleh seorang cewek. Ternyata dia benar-benar bersinar di 2 game kali ini. Yes, dan sumbangan yang Final Slash ternyata memang masih bisa dihindari dengan adanya satu Power of Nature yang dimiliki oleh Keyboy. Base turret dari bawah akan menjadi target dan 2 wave minions akan dikawal harusnya. Oke, akan dikawal, tapi Kairi juga akan bermain dengan sandwich gaming, dan lihat itu berhasil men-trigger tema salto dari seorang Kenji adalah sebuah hal yang sangat mahal. Dipastikan Kenji nggak dapetin orange lagi, nggak bisa nge-dive in, coba curi ke arah purple. Kenji bener-bener kering, dilumpuhkan tak berdaya. Keji ya ternyata yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Tapi memang Tio Falcons mereka cukup sulit untuk bisa ditembus dari lini pertahanannya, semenjak mereka juga masih memiliki 5 pemain yang ready untuk bisa defense atas serangan-serangan yang dilakukan. Dan satu buah bait yang dilakukan pula oleh Kairi bergerak ke arah bawah, tapi tidak akan dipaksakan juga. Mereka memilih untuk secure lebih pasti ke arah Lord yang sekarang udah muncul. Dan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance, yang nantinya akan bisa memiliki power yang lebih lagi untuk bisa memberikan serangan terhadap pemain-pemain dari tim Falcons. Tapi dengan adanya Super, ini udah mulai di zoning out lagi, dan bahkan Kenji harus hilang secara instan oleh Kairi.
Wah, Terlalu cepat sepertinya. ada power of retribution aja mereka nggak bisa kontes. Iya. Udah nggak ada, udah ikhlas. Ikhlas Habibi. Nah, lepaskan. Ikhlas lahir batin ya. Ikhlas lahir batin kalau misalnya mau kontes sih itu namanya bikin wipe out dengan lebih cepat. Jangan, mending udah biasa aja karena mereka punya Lunox. Iya benar. Masih bisa lah. Mhm. Gak nahan high ground, tapi yang clear terhadap wall. Ya, dan bisa di clear cepat juga sama Beatrix-nya lah ya, pakai Bayonets lah, pakai Nibiru lah. Tapi untuk sekarang memang Kenji-nya akan spawn kembali. Mereka akan lebih kuat lagi dengan ada 5 pemain untuk bisa melakukan defense. Tapi lihat Kiboy. Kiboy mencoba untuk mencari celah di belakang dan bahkan bisa dibilang dia akan bisa menyelesaikan game ini, tapi Kenji sadar dia nggak boleh terlalu terburu-buru lagi karena Kairi emang memancing hal tersebut kembali. Dan masalah Temos Outlet menjadikan seorang cewek dari Purify M7 Bay berkelas sampai habis soal itu untuk oleh seorang Lord Bay membawa para pasukan dari tim Falcons kehilangan pagan diri dia di game kedua. Mereka hancurkan dengan pasti. They're Fnatic Onyx attack the game 2. Yes, dan Fnatic Onyx berhasil untuk mendapatkan poin penuh kali ini atas sang tuan rumah. Tim Falcons yang harus tumbang juga 2-0. Berarti sejauh ini kita ngelihat dari group stage, tim yang menang ini belum ada yang draw.